Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Ipin Toko Sembako Grosir dan Eceran. Terima kasih kepada semua subscriberku dan kalian semua yang sudah nonton video ini, dan terima kasih yang sudah like dan subscribe. Pokoknya terima kasih sekali bagi kalian yang selalu support channel ini agar channel ini selalu berkembang. Saya doakan semoga yang nonton video ini diberikan kesehatan selalu dan diberikan rezeki yang melimpah, amin. Kali ini saya akan membahas 3 kesalahan pengusaha pemula. Ini tentunya sesuatu yang tidak diharapkan bagi seorang pengusaha, dan jangan pernah kalian melakukan ini jika kalian ingin berkembang dengan pesat. 3 kesalahan ini adalah kesalahan yang pokok dan kita harus benar-benar menghindari agar kita tidak terjebak di dalamnya. Kesalahan yang pertama adalah melihat semua peluang adalah emas. Ketika kita melihat semua peluang adalah emas, itu baik sekali. Tapi ketika kita melihat dan mau membuka usaha tersebut, semua kita mau membukanya boleh, tapi yang satu kita fokus, kita sukseskan dulu, baru kemudian itu. Dan itu pun prosesnya lama, beberapa tahun baru kita membuka usaha lagi, boleh. Tapi kalau baru 1 tahun terus kita lirik lagi, dagangan apa itu, dagangan apa, dagangan emas berpeluang sukses, buka toko material, wah itu kelihatannya untungnya banyak sekali ya, aduh. Terus wah mau buka apa itu es cendol apa ya, boleh. Tapi usaha yang pertama kita harus fokus, bener-bener fokus aja. Kita nggak boleh pikiran kita itu terpencar, kita harus fokus satu dulu, baru kemudian kalau satu sudah oke, tapi ini butuh proses yang lama. Kalau benar-benar sudah oke, baru kita buka usaha lagi. Ada kadang orang baru 1 tahun, setengah tahun sudah nggak mau itu apa, kalau jualan ditinggal, sudah sudah dipasrahkan kepada karyawannya, boleh. Tapi nanti dulu, ketika kita sudah mempunyai tim yang kompak dan kita sudah mempunyai manajemen yang oke, baru kita meloncat. Jangan terburu-buru. Kalau kita terburu-buru 1 tahun 2 tahun sudah kita mau buka usaha lagi, waduh bahaya. Kalau kita nggak mempunyai tim pertama yang kompak, atau pokoknya usaha pertama kita nggak fokus, ya bahaya. Nanti ujung-ujungnya usaha yang pertama nggak jalan, terus usaha yang kedua nanggung, akhirnya modal kedua-duanya. Jadi sangat disayangkan. Jadi yang pertama kita harus fokus dulu ya oke lah, kita melihat semua usaha itu adalah menghasilkan uang, tapi kita nggak boleh lupa kepada yang pertama. Kita harus fokus dulu, kita sukseskan dulu, baru kita membuka usaha lagi, boleh ya. Itu yang kedua adalah kesalahan fatal. Yang kedua adalah kita menghandle sendiri, artinya semua kita lakukan dengan sendiri. Jangan kita menotal sendiri, ngecek barang sendiri, ngangkatin barang sendiri, pokoknya kita lakukan sendiri. Oke, ketika kita
bisa melakukan sendiri, tapi kita nggak bisa berkembang dengan lebih besar lagi. Karena mengapa? Ya tetap kita akan terbatas karena tenaga kita, walaupun sekuat apapun kita, kalau kita lakukan sendiri dan kita mau berkembang dengan sangat pesat, tentu ini sangat tidak mungkin, karena kita itu harus mempunyai tim. Seperti tim yang di toko saya ada yang bagian online sendiri, ada yang bagian menimbang sendiri, dan itu pun ketika kita kita tidak mempunyai tim, ketika kita rame, kita juga akan kewalahan ya teman-teman. Jadi kita itu bertahap. Kalau yang semisal kita pertama rame kewalahan, kita tambah satu, terus tambah satu karyawan lagi, kita kewalahan, tambah satu lagi boleh, ditambah satu lagi 1 tahun kemudian kok terasa kewalahan, ya tambah satu lagi, nggak apa-apa. Ini kan hitung-hitung kita bagi rezeki lah kita. Jadi kita nggak kita itu sendiri ya, kita juga memanfaatkan supaya lingkungan masyarakat sekitar mendapatkan peluang bekerja ya. Jadi kita membuka usaha, hitung-hitung juga membuka peluang pekerjaan ya bagi mereka yang menganggur ya. Kesalahan yang ketiga adalah ini jangan sampai dilakukan, karena kalau dilakukan kesalahan yang ketiga adalah tidak berani mencoba atau ketakutan yang berlebihan. Semisal kita mau buka usaha, kita belum buka usaha, takut nanti kalau diutang gimana, nanti kalau ada ini gimana, nanti kalau ngecek gimana, belum dilakukan sudah begitu. Ini sangat disayangkan. Dan ini kalau tipikal orang seperti itu ya cukup ya nggak bisa berkembang dengan sangat pesat ya. Dia mungkin bisa berkembang tapi ada level tertentu, jadi dia nggak bisa terus ya, nggak bisa lebih lebar lagi mengembangkan sayapnya. Ketika kita tidak berani mencoba sesuatu yang baru atau kita mencari gebrakan yang baru, ini tentunya akan menghambat gerak kita ya. Ketika kita berani mencoba terobosan yang terbaru, kita akan lebih lebar lagi mengembangkan sayap kita. Nah, kebanyakan orang-orang yang berani mencoba dan berani menerapkan terobosan terbaru, mereka biasanya beda ya. Kalau mereka itu berkembangnya itu jauh lebih luas, jauh lebih banyak penghasilannya karena mereka berani mencoba. Dan orang yang nggak berani mencoba ya cukup ya itu saja, karena mereka itu dasarnya takut, dan kebanyakan mereka adalah jiwa-jiwa yang penakut ya. Karena ya bukan penakut itu nggak berani berkelahi atau apa, enggak, maksudnya itu penakut itu nggak berani mencoba melakukan sesuatu yang baru tadi ya. Jadi kita harus melakukan gebrakan-gebrakan ya. Tiap tahunnya ada perkembangan, kita tambah tambah peralatan ini, agar pokoknya sesuatu yang mendukung toko kita agar berkembang pesat itu harus kita berani mencoba ya. Ya sekian tips
apa kok tips, maksud saya kesalahan yang 3 kesalahan fatal pengusaha pemula, dan ini jangan sampai kalian lakukan. Terima kasih yang nonton video ini, terima kasih, saya ucapkan terima kasih yang sebenarnya, dan jangan lupa subscribe dan like di bawah ini, dan jangan lupa dukung terus channel ini agar channel saya terus berkembang. Tanpa kalian channel ini tidak akan dapat berkembang. Terima kasih, saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maju terus pantang mundur, oke? Sip.